Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinda Azmi dengan NIM 221268. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menjadi pemateri ilmiah di sebuah seminar. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi dan Public Speaking yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yuli Salsa MPD serta Ibu Dr. Saryani Henry MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menjadi pemateri ilmiah di sebuah seminar yang berjudul Teknologi di Tempat Kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh peserta seminar yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Merinda Azmi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teknologi di Tempat Kerja. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan pada kegiatan ini meskipun kita sedang berada pada via Zoom pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting yang ada pada pembahasan pada hari ini. Yang dimana yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai dampak teknologi pada perusahaan. Kemudian yang kedua ada kemudahan dalam mempersiapkan tim jarak jauh. Dan yang ketiga, menjaga keamanan perusahaan dan karyawan. Yang keempat, akankah pekerjaan jarak jauh akan bertahan dengan lama? Kemudian selanjutnya dalam ruang kerja teknologi. Baiklah, seperti yang kita ketahui, teknologi di tempat kerja adalah sebuah penggunaan perangkat aplikasi dan sistem digital untuk membantu pekerjaan kita menjadi lebih cepat, mudah, dan lebih efisiensi. Kemudian teknologi ini yang sekarang itu sudah menjadi bagian yang sangat penting hampir semua jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan kantor, pabrik, pendidikan, maupun layanan publik. Semuanya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan kerja. Oke, di sini saya akan membahas mengenai dampak teknologi pada perusahaan. Ya, teknologi ini dapat memberikan berbagai dampak positif bagi perusahaan. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan efisiensi. Dengan adanya komputer, software, manajemen, dan mesin otomatis, maka pekerjaan itu dapat dilakukan lebih cepat dan lebih teratur. Misalnya, kita bisa mengelola data ribuan dalam hitungan detik saja. Kemudian kita dapat memantau stok barang-barang yang ada di gudang secara real time tanpa harus datang secara langsung ke tempat gudang tersebut. Kemudian kita dapat memproses pembayaran digital kita tanpa memerlukan antrian yang panjang. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu ada dampak-dampak teknologi pada perusahaan. Teknologi dapat memberikan berbagai dampak positif baik bagi perusahaan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Nah, dengan adanya komputer, software manajemen, dan mesin otomatis, maka pekerjaan itu dapat dilakukan lebih cepat dan lebih teratur. Misalnya kita dapat mengelola data ribuan dalam hitungan detik saja. Kemudian kita bisa memantau stok barang secara real time serta memproses pembayaran digital tanpa antrian yang sangat panjang. Kemudian di sini dapat mempermudah komunikasi. Aplikasi-aplikasi seperti email, WhatsApp, dan Zoom itu dapat membuat perusahaan itu lebih mudah berkomunikasi bahkan dengan orang di lokasi yang berbeda. Dengan hal ini dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan kita. Kemudian di sini ada meningkatkan sebuah keamanan. Teknologi seperti CCTV, sistem absensi otomatis, dan identifikasi sidik jari itu dapat membantu perusahaan menjaga keamanan kantor, barang, maupun karyawannya. Kemudian selanjutnya yaitu mendukung sistem kerja jarak jauh.
Teknologi ini memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau biasa kita sebut dengan WFH, bisa dengan laptop, internet, dan aplikasi secara kolaboratif, maka semua tugas itu tetap bisa dikerjakan tanpa harus pergi ke kantor. Yang kemudian ketiga ada kemudahan mempersiapkan tim jarak jauh. Teknologi ini dapat membantu perusahaan menyiapkan tim jarak jauh karena bisa mengadakan rapat online, berbagi dokumentasi secara cepat, mengolah tugas melalui aplikasi, kemudian memantau kinerja melalui laporan digital saja. Hal ini justru membuat kerja jarak jauh itu tetap efektif dan terkoordinasi. Kemudian yang keempat, dapat menjaga keamanan perusahaan dan karyawan. Keamanan dapat meningkatkan teknologi seperti sistem keamanan digital, seperti password, OTP, dan inskripsi. Kemudian ada kamera pengawas, pelacak kendaraan untuk kurir, alarm, dan sensor keamanan otomatis. Perusahaan menjadi lebih aman dari pencurian, peretasan, atau kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya, apakah pekerjaan jarak jauh akan bertahan? Pekerjaan jarak jauh itu kemungkinan akan terus digunakan karena yang pertama, hemat biaya operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, dapat memberikan fleksibilitas waktu. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas beberapa karyawan. Kemudian justrunya lebih ramah lingkungan karena mengurangi waktu perjalanan. Banyak sekali perusahaan yang kini memilih metode kerja campuran atau disebut dengan hybrid, sebagian waktunya di rumah dan sebagian waktunya di kantor. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak teknologi pada semua industri. Tidak hanya perusahaan teknologi saja, tapi hampir semua industri terkena dampak positif inovasi ini. Kita lihat dari segi pendidikan, itu dapat kita lakukan melalui pembelajaran online atau melalui rancangan pembelajaran dengan e-modul atau elektronika modul. Kemudian dari segi kesehatan, itu dapat kita lihat seperti rekam medis digital, seperti ada penyakit dalam, kita bisa CT scan namanya. Itu kan seperti berbentuk digital. Nah, kemudian ada namanya konsultasi dokter online. Nah, sekarang kan Bapak Ibu kan sudah tahu ya, ada beberapa konsultasi-konsultasi dokter online tanpa harus pergi ke rumah sakit atau ke klinik. Kemudian dari segi transportasi, seperti yang kita lihat pada sekarang ini, banyak sekali ojek-ojek online yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak punya kendaraan ataupun mobil Honda, kita bisa menggunakan transportasi ojek online seperti namanya ada Maxim dan ada Gojek. Kemudian kita lihat dari segi perdagangan. Pada masa sekarang ini, segi perdagangan itu sudah banyak dilakukan di e-commerce atau kasir otomatis seperti situs-situs online yang kita ketahui pada sekarang ini seperti Shopee, ada di TikTok kan juga ada tuh seperti pembelian, kemudian ada Lazada dan masih banyak yang lainnya. Dan teknologi ini dapat menciptakan perubahan besar yang membuat kerjaan lebih efisien. Kemudian yang terakhir kita lihat dari segi industri. Banyak pada masa sekarang ini dari segi industri tersebut menggunakan robot di dalam pabrik tersebut. Kemudian ada juga mesin sensor di dalam mengerjakan sesuatu di dalam perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya ada cara orang bekerja tanpa teknologi dan cara orang bekerja dengan teknologi. Yang pertama kita lihat di masa lalu terlebih dahulu, cara orang bekerja tanpa teknologi. Cara orang bekerja tanpa teknologi ini, pencatatannya itu dilakukan dengan tulis tangan, yang dimana dapat memerlukan waktu yang lama. Waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas itu justru lebih lama. Kemudian surat itu harus dikirimkan lewat pos, di mana seperti yang kita ketahui,
Kalau mengirimkan surat melalui pos tersebut, itu tentunya berjadwal dan durasi pengiriman itu lumayan lama sekali, berbeda halnya dengan mengirim surat dengan online. Kemudian dari segi pekerjaan, itu lebih banyak pekerjaan fisik yang lebih banyak daripada pekerjaan seperti yang robot yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ketika kita melakukan rapat, itu rapatnya hanya bisa dilakukan bertemu langsung pengerjaan dan pengerjaannya akan lebih lambat dan dari segi komunikasi tersebut juga lebih rumit dan berbelit-belit. Serta eh, terdapat banyak kesalahan dalam manual yang lebih terjadi, yang lebih sering melakukan kesalahan daripada eh, menyampaikan data secara online. Sekarang kita lanjut kepada cara orang bekerja dengan teknologi pada masa kini. Yes, dengan alat baru ini, justru pekerjaan kita jadi lebih cepat dan lebih mudah. Karena semua data itu tersimpan di komputer. Kemudian selanjutnya, komunikasi dengan rekan kerja itu dimanapun kita berada sangat cepat dan mudah tanpa harus bertemu langsung. Kita dapat berkomunikasi cepat melalui pesan digital saja, seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian semuanya serba digital dan lebih mudah dicatat, diubah, ataupun disimpan, serta informasinya itu bisa kita akses kapan saja pada via online. Baiklah, selanjutnya di sini ada kemudahan mempersiapkan tim jarak jauh. Di sini ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap, di mana yang tahap pertama itu kita harus menetapkan panduan yang jelas, di mana semua karyawan itu harus mengetahui semua aturan-aturan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian pada tahap kedua yaitu rekrut dengan teliti. Kita harus mengetahui kandidat yang paling dapat diandalkan dan cocok untuk posisinya. Kalau kita memilih kandidat yang tidak ahli pada bidangnya, maka pekerjaan di dalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian pada tahap ketiga yaitu berinvestasi pada teknologi alam, kita harus membuat segalanya lebih mudah dan lebih aman dan lebih aman, yaitu dengan salah satunya dengan cara menggunakan teknologi. Kemudian tahap yang keempat yaitu mempertahankan keterlibatan di dalam sebuah tim. Kita harus terus selalu menghubungi dan selalu terhubung melalui pertemuan dan saat-saat rutin untuk um, melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian yang pada tahap terakhir yaitu tahap kelima, kita memaksimalkan komunikasi dengan cara menggunakan platform komunikasi yang sama di seluruh perusahaan. Selanjutnya di sini menjaga perusahaan dan karyawan agar tetap aman. Pentingnya keamanan di cyber di tempat kerja. Kita harus menghindari sebuah kebocoran keamanan platform yang kita gunakan di perusahaan kita dan berinvestasi besar pada keamanan cyber. Jika data tersebut terbongkar atau terbuka secara tiba-tiba, maka bisa saja perusahaan tersebut akan down, akan bangkrut karena cybernya tersebut uh, mengalami kebocoran. Kita harus mengamankan data-data perusahaan tersebut dengan cara memilih platform yang terbaik yang dapat melindungi dari penjahat cyber, peretas, dan tindakan penipuan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada manfaat teknologi di tempat kerja. Uh, Teknologi ini dapat memberikan banyak sekali keuntungan bagi perusahaan maupun karyawan, mulai dari kemudahan operasional, peningkatan layanan, hingga dapat membuat karyawan ini lebih produktif dan bahagia. Dan semua ini dapat membantu lingkungan kerja itu menjadi lebih modern, efisien, dan nyaman. Pertumbuhan perusahaan.
Teknologi ini dapat berperan penting dalam membantu perusahaan berkembang dan berinovasi. Nah, berikut ada beberapa penjabaran setiap manfaatnya. Kita bahas yang pertama ada peluang kemajuan baru. Teknologi ini dapat membuka peluang baru di dalam berinteraksi dengan pelanggan, menawarkan layanan modern, menghadirkan inovasi-inovasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Contohnya seperti kasir otomatis, aplikasi pemesanan online, atau sistem layanan mandiri. Kemudian kedua, kemudahan pengelolaan. Dengan teknologi ini, maka proses operasional itu akan menjadi lebih mudah, seperti kita dapat mengatur data dan informasi, kemudian mempercepat proses bisnis, menyederhanakan alur kerja, serta mempermudah transaksi dan pelayanan. Dan aplikasi manajemen bisnis ini dapat membuat perusahaan lebih bekerja dengan terstruktur. Kemudian yang terakhir yaitu platform yang lebih baik bagi karyawan. Karyawan itu dapat menggunakan berbagai alat platform berbasis teknologi untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, mengakses informasi penting apapun dan dimanapun, serta bekerja lebih nyaman meskipun tugasnya sangat rumit. Contoh platformnya seperti ada aplikasi yang namanya HRD, ada software desain, kemudian ada aplikasi penjadwalan. Ya, baik yang terakhir masih ada lagi ya. Yang ketiga ini ada uh, kebahagiaan karyawan. Teknologi itu tidak hanya membantu perusahaan saja, tapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan karyawan. Baik Bapak Ibu, di sini ada cara yang lebih mudah untuk bekerja, berbagai aplikasi kerja yang lebih mempermudah kita. Yang pertama ada namanya Google Workspace. Ada namanya Google Workspace. Silahkan Bapak Ibu lihat di Google-nya apa itu Google Workspace. Kemudian selanjutnya ada Microsoft Office. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu Microsoft Office. Microsoft Office ini mungkin banyak sekali digunakan oleh Bapak Ibu guru ya, seperti perkantoran juga banyak yang menggunakan. Kemudian ketiga ada namanya software design. Software design ini biasanya lebih banyak digunakan oleh para seniman seperti seniman lukisan atau banyak seniman yang lainnya seperti para desainer, tata busana, makeover dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi komunikasi yang pasti sudah kita tahu saat sekarang ini. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan semua ini dapat membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada alat komunikasi yang lebih cepat. Teknologi ini dapat memudahkan kita dalam menghubungi rekan kerja, mengirim pesan dan file penting, serta berkoordinasi tanpa membuang waktu atau bertemu satu sama lain. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp, ada Teams, ada Slack, atau ada aplikasi Zoom yang sedang kita gunakan pada saat ini. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan waktu yang efektif. Nah, dengan teknologi ini Bapak Ibu, maka pekerjaan kita akan selesai lebih cepat. Dan jadwal yang kita gunakan itu akan menjadi lebih teratur. Serta karyawan yang lebih banyak memiliki waktu untuk kehidupan pribadinya. Hal ini dapat bermanfaat juga, terutama bagi pekerjaan yang jarak jauh. Nah, apakah bekerja jarak jauh ini akan bertahan? Nah, bagian ini akan kita jelaskan mengenai mengapa bekerja dari rumah itu kemungkinan akan tetap digunakan di masa depan. Nah, alasan kerja jarak jauh ini bisa bertahan itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama itu karena banyak tugas yang dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, komunikasi online-nya semakin mudah tanpa harus bertemu satu sama lain lagi. Kemudian yang ketiga, karyawan itu tetap produktif meskipun ia berada di rumahnya. Serta yang keempat itu,
Perusahaan itu menyadari bahwa WFH itu dapat menghambat biaya operasional pada karyawan dan tentunya lebih aman serta fleksibel. Dan banyak juga bisnis sekarang ini yang mulai terbiasa dengan sistem kerja jarak jauh. Nah, bekerja dari rumah ini dapat menjadi pilihan menarik bagi perusahaan dan karyawan karena dapat menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan serta keamanan bagi kita semua. Meskipun kerja jarak jauh ini memiliki kelebihan tersendiri, kemampuan untuk berhenti setelah seharian bekerja mungkin menjadi lebih sulit. Anda harus menyadari, telah bekerja selama berjam-jam di tempat yang sama, yang sebelumnya hanya digunakan untuk beristirahat dan bersantai. Selanjutnya ada dalam ruang kerja teknologis. Di sini ada beberapa ruang kerja teknologi. Yang pertama ada otomisasi tugas dan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan. Kemudian kedua, fokus ekstra pada tugas bernilai tinggi. Yang ketiga, investasi berkelanjutan dalam keamanan cyber dan teknologi keamanan. Yang keempat, fokus penuh sarana kesadaran yang lebih baik terhadap kesehatan mental. Yang kelima, membaiknya distribusi dan representasi geografi tenaga kerja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai teknologi di tempat kerja ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.